Hakan Calhanoglu bakal absen membela Inter Milan melawan Atalanta dalam laga tunda, Kamis, 29 Februari 2024, karena menderita masalah otot. Inter telah mengonfirmasi bahwa gelandang asal Turki itu didiagnosis mengalami cedera otot. Pihak klub memberikan pernyataan resmi terkait pemeriksaan medis yang dijalani sang pemain melalui laman resmi Inter, Senin, 26 Februari 2024, sore waktu Indonesia Barat. Hakan Calhanoglu menjalani tes kesehatan pagi ini di Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gelandang nerazzurri ini mengalami sedikit ketegangan otot pada otot adduktor longus paha kanannya, bunyi pernyataan klub. Kondisinya akan dievaluasi ulang dalam beberapa hari mendatang. Sebelum laga melawan Lecce di pekan ke-26 Serie A, pelatih Inter, Simone Inzaghi membenarkan Calhanoglu tidak dalam kondisi fit. Hal inilah yang menjadi alasan pemain berusia 30 tahun itu tidak diturunkan melawan Lecce. Kini, pertanyaan besarnya adalah kapan Calhanoglu bisa kembali merumput. Tampaknya tidak mungkin sang gelandang dapat kembali tepat waktu untuk pertandingan pada tengah pekan ini melawan Atalanta. Itu merupakan pertandingan tunda lantaran nerazzurri berpartisipasi di Supercoppa Italiana bulan lalu. Namun, belum diketahui secara pasti kapan Calhanoglu bisa kembali bermain. Setelah melawan Atalanta, Inter akan menghadapi Genoa dan Bologna di ajang Serie A. Dan kemudian, Inter akan bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Atletico Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Ini tentu saja merupakan pertandingan di mana Inter menginginkan pemain kunci seperti Calhanoglu tersedia. Agen Oscar Damiani menilai pemain muda Inter Milan, Ebenezer Akinsanmiro adalah gelandang cerdas yang bisa banyak belajar dari para seniornya di tim utama. Dalam sesi wawancara dengan FC Internews, Damiani memuji pemain internasional Nigeria berusia 19 tahun itu setelah melakoni debut seniornya untuk nerazzurri melawan Lecce pada pekan ke-26 Serie A 2023-2024. Kemarin, Akinsanmiro tampil untuk pertama kalinya bersama tim senior nerazzurri. Gelandang serang muda ini telah bermain untuk tim Primavera Nerazzurri sejak kedatangannya tahun lalu. Dalam waktu singkat ia menjadi salah satu pilar utama di tim Primavera, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan. Sejauh musim ini, ia sudah mencetak 5 gol dan menyumbang 2 assist di semua ajang level pemuda. Inter memenangkan persaingan melawan tim seperti Real Madrid dan Benfica untuk mendapatkan tanda tangan Akinsanmiro. Bakat pemain Nigeria itu sempat menarik perhatian banyak klub. Namun, Inter mampu meyakinkannya dengan proyek mereka. Akinsanmiro baru berusia 19 tahun. Oleh karena itu, tidak terburu-buru baginya untuk mulai memberikan pengaruh di level senior. Namun setiap pengalaman di level teratas tentunya sangat berarti bagi perkembangan dan pengalamannya. Dan Akinsanmiro mendapat hasil besar saat laga tandang di Puglia kemarin. Dia merasakan bagaimana rasanya berada di lapangan bersama rekan setim seniornya di level Serie A. Dia pemain muda yang menarik, kata sang agen, Damiani tentang Akinsanmiro. Dia sangat cerdas, pemain yang sangat bagus. Saya bertemu dengannya di turnamen di Viareggio. Inter melakukan upaya yang baik untuk mengontraknya. Dan itu tidak mudah, mengingat statusnya di luar Uni Eropa. Selamat kepada nerazzurri yang telah merekrutnya, dan kepada pemain yang telah berlatih dan berkembang dengan baik. Kemudian ketika Anda bermain dengan pemain senior, Anda akan bisa berkembang. Dia punya banyak potensi. Apakah benar Real Madrid juga ingin merekrut Akinsanmiro? Banyak klub menginginkannya. Tetapi Inter sangat pandai bekerja dengan pemain muda. Mereka benar-benar berupaya meyakinkan dia untuk bergabung. Performa Davide Frattesi tidak terlihat seperti opsi cadangan bagi Inter Milan dalam kemenangan 4-0 nerazzurri kemarin atas Lecce. Gazzetta dello Sport via FC Internews menyoroti penampilan mengesankan gelandang berusia 24 tahun ini dalam penampilan ketiganya sebagai starter di Serie A bersama Inter.
Frattesi mendapat kesempatan masuk starting 11 Inter kemarin di Stadio Via del Mare melawan Lecce. Mantan gelandang Sassuolo itu menggantikan Nicolo Barella di lini tengah Inter. Dan ini ketiga kalinya Frattesi menjadi starter dalam pertandingan Serie A di musim 2023-2024 ini. Pemain internasional Italia ini juga telah menjadi starter di Liga Champions dan Coppa Italia. Namun, sebagian besar di laga Serie A ia hanya tampil dari bangku cadangan. Dua penampilan pemain berusia 24 tahun itu sebagai starter sebelumnya di Serie A terjadi dalam pertandingan tandang. Dia bermain sejak menit pertama dalam kemenangan 1-0 atas Empoli dan Fiorentina. Alasan mengapa posisi starter begitu sulit didapat bagi Frattesi di Serie A adalah karena trio Barella, Hakan Calhanoglu, dan Henrikh Mkhitaryan yang dianggap lebih siap. Pelatih Inter, Simone Inzaghi mengandalkan ketiga gelandang tersebut sebagai fondasi untuk kampanye liga yang dominan. Hal itu menimbulkan persepsi bahwa Frattesi lebih baik memainkan peran cadangan. Pemain Italia itu mampu memberikan pengaruh dari bangku cadangan dalam beberapa pertandingan. Namun Frattesi menunjukkan bahwa dia juga bisa bersinar saat menjadi starter kemarin. Energi mantan pemain Neroverdi ini menjadi kunci bagi Inter dalam mendominasi pertandingan melawan Lecce. Dan ia mencetak gol kelimanya di laga tersebut. Hal ini menempatkannya di belakang Lautaro Martinez, Marcus Thuram, dan penendang penalti Calhanoglu dalam daftar pencetak gol terbanyak Inter. Selain itu ia juga sudah mencetak 5 assist. Inter Milan hampir tidak terpengaruh dengan absennya gelandang kunci mereka, Hakan Calhanoglu saat melawan Lecce kemarin berkat performa mengesankan Christian Aslani dalam menggantikan tugas pemain asal Turki tersebut. Gazzetta dello Sport via FC Internews menyoroti penampilan luar biasa Aslani dalam kemenangan 4-0 Nerazzurri di pekan ke-26 Serie A 2023-2024, Senin, 26 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Aslani mendapat kesempatan yang relatif langka untuk menjadi starter di lini tengah. Dan mantan gelandang Empoli itu mampu menunjukkan kualitasnya. Aslani berkontribusi penting sejak menit awal, dengan menyumbang 1 assist untuk gol pembuka Inter yang dicetak Lautaro Martinez. Inter tentunya akan sangat mengandalkan Aslani dalam 2 laga berikutnya, lantaran absennya Calhanoglu. Aslani telah membuktikan kemarin bahwa Inter tidak perlu lagi khawatir jika Calhanoglu absen. Inter Milan sukses meraih kemenangan telak atas Lecce pada laga pekan ke-26 Serie A 2023 hingga 2024. Pertandingan antara Lecce versus Inter Milan yang berlangsung di Stadio Via del Mare, Senin, 26 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat, berakhir dengan skor telak 4-0 untuk kemenangan Nerazzurri. 4 gol kemenangan Inter dicetak oleh Lautaro Martinez pada menit ke-15 dan 56, Davide Frattesi 54, dan Stefan De Vrij 67. Pasukan Simone Inzaghi benar-benar mendominasi pertandingan di sepanjang laga, mengatasi perlawanan tim tuan rumah tanpa kesulitan berarti. Tambahan 3 poin membuat Inter tetap kokoh di puncak klasemen Serie A, dengan mengumpulkan 66 poin dari 25 laga. Nerazzurri mempertahankan keunggulan 9 angka atas Juventus di posisi kedua, dengan memiliki tabungan 1 pertandingan. Sementara itu, tim tuan rumah Lecce tertahan di posisi ke-14 dengan koleksi 24 poin dari 26 pertandingan. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi yakin Lautaro Martinez bakal menjadi pemain keduanya yang sukses mencetak gol terbanyak sepanjang masa Serie A dalam satu musim setelah Ciro Immobile di Lazio. Usai kemenangan 4-0 Nerazzurri atas Lecce pada pekan ke-26 Serie A 2023-2024. Nerazzurri melanjutkan rekor luar biasa mereka,
dengan meraih 10 kemenangan secara beruntun di semua ajang. Meskipun rotasi skuad membuat mereka menyimpan Yann Sommer, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Francesco Acerbi, namun mereka tetap bermain dengan cara seperti biasa dan menang 4-0 di Stadio Via del Mare di Lecce, Senin, 26 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Lautaro Martinez mencetak 2 gol, menambah jumlah golnya di Serie A menjadi 101 gol, dengan Davide Frattesi dan Stefan De Vrij juga mencatatkan namanya di papan skor. Sejauh musim ini Lautaro sudah mengemas 22 gol di Serie A, memantapkan dirinya sebagai top skor sementara. Selain itu, tambahan 3 poin di laga ini membuat Inter tetap nyaman di puncak klasemen Serie A, dengan mengumpulkan 66 poin dari 25 laga. Nerazzurri mempertahankan keunggulan 9 angka atas Juventus yang menempati posisi kedua, dengan memiliki tabungan 1 pertandingan. Lautaro menjalani musim yang luar biasa, ini mengingatkan saya pada pertumbuhan Ciro Immobile saat bersama saya di Lazio, kata Inzaghi kepada DAZN pasca laga. Bisakah Lautaro memecahkan rekor 36 gol sepanjang masa Serie A dalam satu musim milik Gonzalo Higuain dan Ciro Immobile? Hanya waktu yang akan menjawabnya, dia hanya perlu terus seperti ini. Saya sempat ragu malam ini untuk memainkan dia atau Marco Arnautovic sebagai starter, namun setelah pertandingan melawan Atletico Madrid, Arnautovic mengalami beberapa masalah dan suhu tubuhnya sedikit naik juga, jadi saya memutuskan untuk memilih Lauti. Alexis Sanchez juga tampil mengesankan dengan asisnya, sementara Arnautovic mencetak gol pada pertengahan pekan lalu melawan Atletico Madrid. Saya sudah tahu bahwa para striker ini dapat membuat kehadiran mereka terasa. Hasil ini berarti Inter telah memenangkan seluruh pertandingan kompetitif pada tahun 2024 yang dimainkan di Serie A, Supercoppa Italiana, dan Liga Champions. Tentu saja kami masih bisa berkembang dan masih ada beberapa bulan lagi sebelum musim berakhir. Memang benar kami merasa senang dengan performa saat ini, namun kita tidak boleh terganggu oleh statistik. Kami harus selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez merasa selalu ada ruang bagi Nerazzurri untuk melakukan perbaikan lebih lanjut. Berbicara kepada Inter TV, melalui FC Internews, setelah kemenangan 4-0 timnya di Serie A atas Lecce. Selalu ada hal yang perlu kami tingkatkan, ujar Lautaro. Di babak pertama kami kesulitan menghadapi tim yang mencoba menekan kami. Kami harus lebih bersih dalam penguasaan bola. Tapi saya senang kami bisa menang, karena kemenangan selalu membantu Anda untuk menang lebih banyak. Hal serupa terjadi saat kami menghadapi Atletico. Ketika mereka menekan kami kesulitan untuk membangun serangan dari belakang. Kemudian saat turun minum, kami mempertimbangkannya bersama pelatih dan melihat beberapa hal yang perlu dilakukan secara berbeda. Di babak kedua kami turun ke lapangan dengan beberapa opsi berbeda, dan ini membantu kami memainkan permainan kami dalam penguasaan bola. Saya pikir kami bekerja dengan cemerlang dalam latihan selama seminggu. Dan kemudian kami mencoba menunjukkannya di lapangan. Selain beberapa menit pertama babak pertama, kami menjalani pertandingan hebat dan kemenangan hebat, pungkasnya. Carlos Augusto merasa Inter Milan menunjukkan kekuatan luar biasa sebagai sebuah tim usai mengalahkan Lecce di pekan ke-26 Serie A 2023-2024. Pemain asal Brazil ini diwawancarai oleh DAZN via FC Internews, menyusul kemenangan 4-0 Inter atas Lecce di Stadio Via del Mare, Senin, 26 Februari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Nerazzurri melakukan rotasi pada starting line-up mereka. Di antaranya adalah memainkan Augusto dan Jan Bisek sebagai starter di lini pertahanan untuk menggantikan Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard. Namun, mereka terbukti tetap kuat untuk meraih kemenangan di kandang lawan. Dan Augusto merasa bahwa ini adalah bukti kekuatan Inter sebagai sebuah tim. Saya senang bisa membantu Inter,
kata Augusto usai laga. Saya telah belajar banyak di sini. Rahasianya ada di grup, kata pemain Brasil ini tentang bagaimana Inter bisa mencapai posisi mereka saat ini. Kami semua adalah teman dan rekan satu tim yang luar biasa. Semua orang selalu membantu dan menunjukkan cinta mereka, dan itu membuat perbedaan. Siapapun yang tidak bermain tetap bekerja keras dalam latihan selama seminggu. Ketika kami semua mendapat peluang dan mendapat kepercayaan dari pelatih, kami pun bermain bagus.